Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan nama Novita Sari, berasal dari Institut Agama Islam Negeri Jember, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E 2019-2159. Dalam video kali ini saya akan memberi tanggapan tentang materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ekonomi Makro Islam, yaitu Dr. Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MAI, dengan judul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. Yang akan saya tanggapi di sini ada beberapa poin, yaitu tentang definisi inflasi, inflasi berdasarkan sifatnya, inflasi berdasarkan penyebabnya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Langsung saja yang pertama. Yang pertama, menurut referensi yang saya baca, pengertian inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan dengan inflasi. Jadi, inflasi ini dapat dikatakan inflasi apabila lebih dari dua barang dan terjadi secara terus-menerus. Tidak bisa dikatakan inflasi juga apabila inflasi ini hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 hari atau beberapa minggu. Biasanya bisa dikatakan inflasi apabila telah mengalami waktu selama kurang lebih 2 sampai 2-3 bulan ke atas. Selanjutnya adalah inflasi berdasarkan sifatnya. Bapak Wadud menjelaskan inflasi berdasarkan sifatnya itu ada 3, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, inflasi tinggi. Nah, menurut referensi yang saya baca, inflasi menurut sifatnya itu ada 4 atau tambah dari yang dijelaskan Bapak Wadud. Nah, menurut referensi yang saya baca, inflasi yang keempat ini adalah inflasi sangat tinggi atau hiperinflasi. Nah, hiperinflasi ini biasanya terjadi apabila dalam sehari bisa sampai 100% atau nantinya inflasi ini terjadi 100% atau ke atas secara terus-menerus. Nah, jadi inflasi hiperinflasi sangat tinggi atau inflasi hiperinflasi ini terjadi apabila presentasenya selama beberapa bulan itu 100% ke atas. Yang selanjutnya adalah berdasarkan penyebab inflasi. Bapak Wadud menjelaskan penyebab inflasi ini ada 2, yaitu demand inflation atau inflasi permintaan, yang kedua loss inflation atau inflasi penawaran. Nah, yang menurut referensi yang saya baca, inflasi berdasar penyebab inflasi ini dibagi menjadi 3. Nah, tambahannya yaitu bottleneck inflation atau bisa karena 2 penyebab, yaitu bisa karena permintaan atau bisa karena penawaran. Nah, yang karena penawaran bisa saja terjadi karena kapasitas barangnya yang sudah ada itu sudah terpakai atau sudah terjual, tetapi permintaannya masih melonjak atau masih banyak. Nah, sedangkan berdasarkan inflasi dari permintaan bisa karena likuiditas yang lebih banyak, baik berasal dari keuangan atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru. Yang selanjutnya adalah saya akan menanggapi tentang kebijakan fiskal. Nah, berdasarkan Bapak Wadud menjelaskan bahwa solusi dari inflasi secara perspektif Islam adalah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, di sini saya akan menambah tanggapan tentang isi dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang telah dijelaskan oleh beliau. Menurut sumber yang saya baca, tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam Islam terutama untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan.
ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu yang pertama, Islam menempatkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan ekonomi Islam. Akan dikelola untuk membantu dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Yang kedua adalah kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi. Hal ini jelas karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation sendiri. Yang terakhir adalah penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi selama pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat tabungan. Yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Berbeda dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter ini berdasar dari hipotesis market interest rate. Nah, jadinya kebijakan ini diambil untuk mengubah output real dan kesempatan kerja kepada pencapaian stabilitas harga-harga. Dalam mendorong pertumbuhan perekonomian sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Perlu diketahui juga yang paling penting adalah dalam setiap keuangan, penentuan satuan dasar keuangan di mana kepada satuan ini dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Itu saja yang bisa saya tanggapi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.